وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم إني أتبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك ربي أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وثبت حجتي wasdud lisani waslul sakhimata qalbi Allahumma amin. Teman-teman sekalian yang diberkahi Allah Ta'ala, Alhamdulillah kembali Allah Ta'ala pertemukan malam hari ini dalam kajian ruqyah. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah sebagai amal soleh yang nanti memberatkan timbangan kita semua pada hari kiamat. Dan tidak lupa, insya Allah yang kita lakukan ini adalah amal soleh ya teman-teman. Maka kita bertawasul kepada Allah dengan amal soleh yang malam hari ini kita lakukan bersama. Mudah-mudahan dengannya kelak Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Ya, mohon maaf ini masih belum bisa live di apa ya? Belum bisa live di TikTok yang Ruqyah karena ya belum nggak tahu belum bisa live. Ya, sekarang teman-teman kita membahas tentang jadi begini, kalau kita itu pengen bisa ruqyah, baik ruqyah mandiri maupun meruqyah orang lain ya. Paling tidak kita itu harus mengetahui yang namanya jin ya. Mengetahui alam jin itu seperti apa. Jadi di sini kita membahas tentang mengenal alam jin. Pada poin pertama, pekan lalu sudah kita bahas tentang asal penciptaan jin, teman-teman. Jadi jin itu diciptakan Allah dari apa? Ayo. Dari pasir atau dari pohon atau dari apa? Ya, jadi jin itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari api ya. Sudah kita bahas kemarin. Kemudian macam-macam jin sudah kita bahas juga. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al jinnu salah satu asnaf. Jin itu tiga macam. Sinfun lahum ajnihah. Satu golongan ya, mereka itu punya sayap yatiruna fil hawa yang terbang di udara. Wasinfun hayyatun wakilabun. Satu golongan jin itu berupa hayat. Hayat itu ular, wakilabun anjing. Wasinfun dan satu golongan yahilluna wa yad'anun. Yahillun itu yang bertempat tinggal, ya tinggal bersama kita di rumah kita. Wayad'anun dan suka pindah-pindah ya. Itu jin teman-teman ya. Sekarang tentang tempat tinggal dan makanan jin.
Itu yang ada bukunya silakan dibuka halaman 28 ya buku ini ya teman-teman. Poin ketiga, tempat tinggal dan makanan jin. Bangsa jin lebih memilih tinggal di tempat yang tidak dihuni manusia. Seperti padang pasir, hutan, rumah kosong, dan lain sebagainya. Makanya kalau kita pergi ke tempat-tempat yang jarang didatangi orang, itu pasti ditempati jin, teman-teman. Kalau masuk ke sana, jangan lupa mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Termasuk yang suka camping ya ketika ke hutan, ketika naik gunung, itu harus banyak-banyak berzikir. Dan kalau bisa sebelum masang tenda, itu tempatnya diruqyah dulu, diperciki ruqyah, kemudian mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena kalau nggak begitu pasti diganggu. Atau ketika pulang diikuti seperti itu. Ada juga yang tinggal di tong sampah dan tempat pembuangan kotoran. Ya, makanya kan ketika kita masuk WC disuruh berdoa bagaimana? Kita baca Bismillah dulu, itu agar mereka nggak bisa melihat aurat kita. Terus kita mengucapkan A'udhu Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Al khubus itu setan jantan, al khobais setan betina. Dan kita mengucapkan ini di luar toilet teman-teman sebelum masuk ya. Baru kita selesai mengucapkan Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khobais. Baru kemudian kita itu masuk dengan kaki kiri ke toilet seperti itu. Ya, di antara jin tersebut ada yang tinggal bersama manusia. Ini yang tadi yahillun wa yad'anun ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar menuju padang pasir untuk mendakwai mereka kepada Allah. Bila membacakan kepada mereka ya Al-Quran, beliau membacakan Al-Quran kepada mereka serta mengajarkan syariat-syariat Islam. Hadis tentang kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tentang jin yang tinggal di rumah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna lihadihil buyuti awamir. Sesungguhnya rumah-rumah ini mempunyai penghuni dari jin. Jadi rumah Anda, teman-temannya ada tempat itu ada jinnya gitu. Jangan dikira ketika tidak kelihatan berarti nggak ada jin. Enggak, ada jinnya. Inna lihadihil buyuti awamir, kata Nabi. Sesungguhnya bagi rumah-rumah ini ada penghuni-penghuni dari jin. Fa'idha ro'aitum syai'an minha, jika kalian melihat sesuatu dari mereka, faharriju 'alaiha salasan. Jadi kalau jinnya nongol, kalau jinnya tidak kelihatan sih aman. Tapi kan kadang-kadang dia itu menampakkan lewat ular, lewat bergerak sendiri, lewat mungkin lampu nyala sendiri, keran nyala sendiri. Kalau begitu ganggu. Kalau ganggu diusir ya. Jangan dibiarkan aja. Kalau kata Nabi, faida ro'aitum syai'an minha, jika kalian melihat sesuatu dari mereka, faharriju 'alaiha salasan, maka berilah peringatan 3 kali. Kalau dia memang jin, ya setelah dikasih peringatan 3 kali, pergi dia, tidak ganggu lagi. Fa'in zahaba, jika pergi udah, biarkan gitu. Wa illa jika tidak, faktuluhu, maka bunuhlah ia, fa'innahu kafir, karena dia adalah kafir. Maksudnya begini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hadis ini teman-teman sababul wurudnya itu pernah ketika sedang berperang dengan orang-orang Yahudi itu ada seorang pemuda yang baru menikah minta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pulang menjenguk istrinya kan begitu. Nah eh, ketika pemuda ini apa ketika pemuda ini sampai di depan rumahnya, dia kok melihat istrinya itu di depan rumah gitu loh. Dia cemburu, mau ditombak sama dia. Istrinya bilang, loh, jangan tombak aku gitu. Tapi lihat dulu di rumah ada apa. Rupanya dalam rumah itu ada ular besar. Ada ular besar. Nah, langsung sama pemuda itu, ular ini ditusuk sama tombak gitu.
Istrinya bilang, saya tidak tahu mana yang lebih dulu meninggal gitu kan. Suami saya atau ular itu gitu. Nah, kemudian versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pemuda ini dibunuh oleh teman-teman jin tadi itu. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna lihadhil buyuti awamir. Rumah ini ya mempunyai penghuni-penghuni dari jin. Rumah kita semua teman-teman. Fa'idha ro'aitum syai'an. Jika kalian melihat sesuatu minha dari jin-jin tadi. Faharriju alaiha salasan. Maka berilah peringatan 3 kali. Nah, bagaimana cara memperingatkannya? Memperingatkannya itu disebutkan nggak di sini? Ya, cara memperingatkannya itu begini. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku peringatkan kamu untuk segera pergi dari rumah ini. Ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku suara saya jelas enggak ini? Halo? Boleh mungkin mic-nya agak dikebawakan, sudah di bawah ini. Ya. Hal sauti wadih. Suara saya jelas enggak? Oh iya. Suara saya jelas enggak teman-teman? Halo? Oh jelas, Alhamdulillah. Masih Salahuddin, Barakallahu fiik ya. Sangat jelas ya. Oh iya. Oh mungkin yang apa? Mic-nya dijauhkan Ustaz. Maksudnya dijauhkan gimana? Agak kresek-kresek. Jadi mau jelas, kadang kresek-kresek. Kaifa hadza? Iya. Mungkin yang kresek-kresek itu perlu diruqyah balik. Dihya anta ta'aluna syuwaya. Sebentar ya, ada kipas soalnya. Dihya ta'aluna syuwaya. Wajhil mirwahaila hunaka qalila. Aywa, khalas. Nah, mungkin karena nggak kresek-kresek ya. Iya, jadi teman-teman cara memperingatkan jin. Jadi kalau di rumah itu ada ular misalnya, itu jangan segera dibunuh. Tapi peringatkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, aku peringatkan kamu untuk keluar. Kita ucapkan itu 3 kali, ya. Seperti itu pula kalau kita melihat yang namanya mungkin nggak berupa ular ya, berupa pocongan, berupa apa, berupa gerak sendiri, berupa bayangan. Kita ucapkan itu atas nama Allah, aku mengusir kamu dari tempat ini. 3 kali. Ya, kalau sudah pergi, alhamdulillah. Kalau nggak pergi, bunuh aja. Gimana cara bunuhnya? Kalau ular dibunuh. Tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa illa jika nggak pergi ya, faharriju alaiha salasan maka peringatkan 3 kali. Fa in zahaba kalau sudah pergi, alhamdulillah. Wa illa jika nggak mau pergi, faktuluhu maka bunuh saja. Fa innahu kafir maka dia itu kafir. Kalau itu ular jin teman-teman, setelah diperingatkan dia pergi, ya. Kalau itu ular jin, setelah diperingatkan 3 kali dia pergi. Kalau dia diperingatkan 3 kali dan tidak juga pergi, maka bunuh saja. Bagaimana bunuhnya ya? Kita ambil tongkat atau apa, kita bunuh gitu kan. Nah, itu kalau ular biasa, kalau bukan ular biasa, pasti ular sihir gitu loh. Pasti ular sihir. Kalau jin-jin yang awamir dia pergi. Nah, kalau misalkan itu berupa selain ular kayak bayangan atau apa, insya Allah dia nggak akan balik. Tapi kalau balik lagi, udah rumah diruqyah, kita bikin air ruqyah, kita perciki ya semua tempat itu. Atau ketika dia muncul, kita pukul aja pakai sapu, kita kepuk gitu, cepok gitu kan. Kalau mati mati teman-teman ya, seperti itu. Cuma ya kalau kalian melihat pocongan gitu, kemudian gepuk itu berani, itu loh masalahnya. Tapi harus berani ya. Dan kalau dipukul, misalkan dipukul beneran, dia kesakitan teman-teman ya. Apalagi kita mukulnya pakai baca Bismillah, Bismillah Allah Akbar, bisa mati dia. Wong jin itu kita tiup aja dengan Bismillah Allah Akbar, itu dia terbakar. Kita ludahi Bismillah Allah Akbar, kita ludahi itu terbakar dia. Seperti itu. Ya.
Kita lanjutkan. Ada juga jin yang tinggal di toilet ya. Ya, ini berarti bukti bahwa jin itu suka tempat-tempat yang kotor dan najis. Makanya kalau rumah itu kalau bisa dibuat rapi ya, dibuat bersih dan jangan ada barang najis di situ karena nanti ditempati oleh jin. Sebaliknya kalau malaikat dia suka tempat-tempat yang harum ya. Suka tempat-tempat yang harum, tempat-tempat yang suci, baik suci secara makna. Maksudnya secara makna itu sering digunakan baca Quran, sering digunakan sholat, sering digunakan kajian. Kalau suci secara lahir berarti kan nggak ada najisnya yang kelihatan begitu ya. Yaitu nanti malaikat kerasan, malaikat rahmat itu teman-teman. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang jin yang tinggal di toilet ya. Inna hadhil khusyusha muhtadaratun. Sesungguhnya tempat-tempat pembuangan kotoran ini ditempati oleh jin ya. Fa'idha arada ahadukum an yadkhul, maka jika seseorang dari kalian ingin masuk toilet, masuk tempat pembuangan kotoran, falyaqul hendaknya mengucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jantan, setan betina. Ya, ini Syekh Wahid Abdul Salam Bali berkata, saya pernah bertanya kepada jin muslim, apakah kamu tinggal dalam toilet? Dia menjawab tidak. Syekh Wahid Abdul Salam bertanya lagi, tapi dalam hadis disebutkan bahwa bangsa jin tinggal di toilet dan tempat yang kotor. Dia menjawab benar, tapi itu khusus jin kafir. Mereka menyukai tempat kotor dan najis ya. Jadi yang suka tempat-tempat kotor dan najis itu jin kafir, teman-teman. Kemudian Syekh Wahid Abdul Salam Bali berkomentar, barangkali perkataan jin itu benar. Karena saya perhatikan, jin-jin kafir sangat tidak suka bau yang harum, khususnya bau kesturi. Sementara jin-jin muslim menyukainya layaknya seorang muslim. Ya, jadi rata-rata jin itu kalau misalkan di rumah kok ada bau busuk sendiri, bau bangkai, itu pasti ada jinnya. Ketika dicari tidak ada barangnya kan, atau mungkin bau sampah begitu. Kalau nggak ada sampahnya itu berarti jin teman-teman, jin kafir itu. Kemudian hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa jin menyukai tempat-tempat yang kotor baik secara maknawi maupun lahir. Secara maknawi jin menyukai tempat-tempat maksiat dan secara lahir jin menyukai tempat-tempat yang kotor dan najis berbeda dengan malaikat yang kebalikan dari bangsa jin. Bangsa jin juga bertempat tinggal dalam lubang, ya, lubang-lubang, ya lubang di tanah, lubang dimanapun itu. Makanya kan tidak boleh kita pipis di lubang, di apa di tanah yang retak itu. Biasanya kan kalau kemarau sawah-sawah itu kan tanah kan retak. Dan itu dipipisi tidak boleh teman-teman. Pipis itu tidak boleh. Termasuk adab-adab buang hajat ya. Dari Abdullah bin Sarjis, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yabulanna ahadukum fi juhar. Janganlah seseorang dari kalian BAK ya pipis pada lubang. Qalu li Qatadah, orang-orang bertanya kepada Qatadah. Qatadah itu yang meriwayatkan hadis ini. Bukan perawi, Qatadah itu perawi dari Abdullah bin Sarjis. Jadi Abdullah bin Sarjis ini kan sahabat, Qatadah ini tabi'in gitu loh. Wa ma yukrahu minal bauli fil juhri. Orang-orang bertanya kepada Qatadah karena Qatadah ini perawi yang meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Sarjis gitu. Wa ma yukrahu minal bauli fil juhri. Mengapa memangnya kok kita dilarang kencing di lubang? Qala kata Qatadah yuqalu innaha masakinul jin ya dikatakan lubang-lubang itu adalah tempat tinggal jin gitu. Ya tempat tinggal jin. Jin muslim apa jin kafir ya rata-rata jin kafir teman-teman. Kalau jin muslim ya di masjid gitu kan. Dalam Sahih Muslim dijelaskan, jin juga tinggal di kandang unta ya.
Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin sholat di kandang unta. Ya, karena ya tempatnya jin. Tapi kalau kandang kambing, monggo kalau mau sholat. Juga menjelaskan bahwa kotoran binatang-binatang yang halal dimakan itu tidak najis ya. Ya buktinya kita boleh sholat di kandang kambing kan. Berarti kan pipisnya tidak najis, kotorannya, kuahnya juga tidak najis. Nah sebetulnya onta juga nggak najis teman-teman. Karena Nabi menyuruh orang-orang yang sakit itu minum pipisnya onta sama susunya onta. Tapi kenapa kita dilarang secara khusus sholat di kandang onta? Karena ditempati jin gitu loh, banyak jinnya di situ. Lu memang kita pernah melihat, ya kita nggak melihat, tetapi kan karena ada hadisnya dan hadisnya sahih itu sudah dalil itu cukup, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kan hadis Nabi itu kan wahyu teman-teman. Jangan kemudian kita mengatakan loh mana dalilnya aku lo nggak melihat, mana buktinya aku lo nggak melihat. Jadi hadis Nabi itu sudah cukup sebagai dalil gitu kan. Kalau hadisnya sahih udah sami'na wa ata'na meskipun kita nggak melihat langsung sama seperti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa ya? Kalau malaikat itu kan meletakkan sayap-sayapnya lito libil ilmi bagi penuntut ilmu ridon karena ridho bima yatlub terhadap ilmu yang dia cari kan begitu. Nah, karena hadisnya sahih kita percaya sami'na wa ta'na. Bukan kemudian kita mengatakan loh mana aku lo nggak melihat malaikat kan begitu ya. Jadi hadis Nabi itu sudah cukup sebagai dalil dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Ini tadi tempat-tempat jin ya teman-teman ya. Jadi tempat-tempat yang kotor, kadang tinggal di rumah kita juga, kadang di tempat-tempat yang tidak dihuni manusia. Makanya bagi yang punya anak kecil, itu jangan dibiarkan dia bermain sendirian di tempat yang tidak ada orang. Bahaya. Ada anak teman-teman ya, ada anak teman-teman, anak-anak autis tapi ya, anak autis itu bermain di mana gitu sendirian terus hilang. Dekat-dekat Bengawan Solo ya, dekat Bengawan Solo. Nah, tiba-tiba hilang. Sampai sekarang belum ketemu. Kalau memang dikatakan dia itu kecebur Bengawan Solo, pasti ditemukan mayatnya kan, tapi nggak ada. Nah, ada yang mengatakan orang yang indigo itu ya punya jin dia. Dia mengatakan itu digondol wewe. Digondol wewe itu digondol jin istilahnya. Dan hal digondol jin itu ya memang benar teman-teman. Karena kalau nggak salah ya, saya sebutkan sudah pada pertemuan yang kemarin itu, ada seorang sahabat itu dia pergi untuk sholat isya, terus kemudian digondol jin, ya kan? Selama bertahun-tahun dia. Sampai istrinya datang ke Umar katanya suami kinul pergi tanpa berita, tanpa apa. Bolehkah saya menikah lagi kan gitu? Tunggu setahun lagi, ya. Jadi sudah 2 tahun pergi gitu. Setelah 2 tahun, wallah alam ini kurang lebih seperti itulah. Kalau saya salah, tolong diingatkan. Ya, jadi setelah 2 tahun dia datang lagi ke Umar. Umar mengizinkan dia menikah. Setelah menikah, baru sahabat ini datang gitu. Karena datang ke Umar, Umar bilang ya siapa ya, apa ya jangan menyalahkan kita. Wong kamu lu pergi nggak jelas, nggak ada berita, nggak ada tanda, nggak ada apa kan begitu. Terus dia cerita bahwa dia itu ketika hendak keluar sholat isya, dia digondol jin, teman-teman. Jin kafir. Nah, di antara mereka terjadi perang gitu. Nah, ketika berperang dengan jin muslim menang, dia ditanya. Ketika ditanya, loh, kamu berarti kamu muslim, kamu saudara kami, kita tidak boleh menawan kamu. Ya wis terserah kamu, sekarang kamu tinggal bersama kami atau kembali. Dia bilang kembali lagi gitu. Ya, jadi bagi yang punya anak kecil, jangan dibiarkan main sendirian. Karena kalau anak kecil main sendirian, tertawa sendirian, itu biasanya dia bermain dengan bangsa jin, hati-hati. Dan setiap anak itu mau keluar, teman-teman bacakan. Pegang kepalanya, bacakan Oeduka
bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainil lamah. Kalau ndak hafal udah bacakan trikul ya ini di mulut ini teman-teman mulut apa? Dua telapak tangan ditutupkan ke mulut ya, ditutupkan ke mulut begini, jangan sampai ngobos ya. Jadi tertutup begini. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan. Baru usapkan ke anak itu. Ya, itu ketika mau keluar. Terutama ketika surup-surup. Surup-surup itu jam 5 mau maghrib itu ya. Karena itu waktu keluarnya jin, teman-teman. Sedangkan untuk makanannya, makanan jin ya, jin muslim memakan tulang yang dibaca bismillah. Itu jin manusianya. Kalau binatangnya, binatang-binatang jin muslim itu memakan kotoran ternak kita. Makanya kan kenapa kita tidak boleh istinja? Istinja itu peper ya. Istinja itu bersuci dengan tulang atau dengan kotoran binatang. Alasannya kenapa? Karena kalau tulang itu makanan jin muslim manusianya. Sementara untuk kotoran binatang kita, kotoran sapi, kotoran kambing, tapi kotoran kambing kecil, kotoran onta ya, itu adalah makanan-makanan binatang jin, teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara yang tidak dibaca Bismillah, ya tulang yang kita baca Bismillah ketika kurban itu Bismillah kita baca itu makanan jin ya. Sementara yang tidak dibaca Bismillah maka makanan jin kafir ya. Namanya jin kafir itu apapun dia makan teman-teman. Ya makan tulang, makan bayi, makan bangkai, makan apa, makan bunga ya. Tergantung kadang-kadang juga tergantung kontraknya, makan darah atau apa gitu kalau jin kafir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang makanan jin ya, lakum bagi kalian bangsa jin, kullu admin setiap tulang, dzukirosmullahi alaih yang disebut nama Allah padanya. Jadi kita makan apa, baca Bismillah, makan tulang gitu kan. Yaqa'u fi aidikum au farama yakunu lahman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berada pada tangan kalian lebih lezat daripada daging. Jadi sebetulnya wallahu a'lam ya, menurut hadis ini jin itu enggak pakai kerja gitu. Dia kan ibaratnya makanannya kan tergantung kepada kita kan. Gitu loh. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Dan setiap kotoran ternak adalah makanan binatang-binatang kalian. Ini Sahih Muslim nomor 1035. Ya, ini tentang tempat tinggal dan makanan jin, teman-teman. Sekarang yang keempat, jin mampu menjelma dan berubah bentuk. Nah, ini ya keistimewaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada jin. Jin itu bisa menjelma apapun, bisa berubah bentuk. Perempuan bisa berubah menjadi laki-laki, laki-laki bisa berubah menjadi apa? Perempuan, itu bangsa jin. Bisa berubah menjadi pohon, bisa berubah menjadi manusia, bisa berubah menjadi binatang ya. Seperti itu. Makanya kan ketika ada anjing hitam, meges ya, hitam 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 apa? Hitam semua hitam, semuanya hitam pokoknya. Hitam meges apalagi ada kayak kutil ya, kayak apa ya, titik apa kutil di bawah matanya itu setan itu. Suruh bunuh sama Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Tapi kalau anjing yang lain enggak. Yang ada perintah membunuh itu anjing hitam sama anjing gila. Gitu. Ini sekarang ya poin keempat, jin mampu menjelma dan berubah bentuk. Dalil yang sangat jelas tentang kemampuan jin untuk berubah wujud adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditugasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga harta zakat. Gitu. Kemudian datang seorang lelaki yang mencuri zakat tersebut sampai 3 malam berturut-turut. Ketika ditangkap, ia meminta belas kasihan dan memohon agar dilepaskan. Karena nggak tega kan ya, dilepaskan sekali, 2 kali. Nah kali yang ketiga, kata Abu Hurairah, kali ini saya tidak akan melepaskanmu begitu. Karena sudah berjanji, tapi kalau sampai 3 kali tetap datang gitu. Ya, akhirnya dia mengatakan begini, ngajari Abu Hurairah ya. Idza awaita ila firoshika, jika engkau mendatangi tempat tidurmu,
Faqra ayatul kursi, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala alaika minallahi hafidh. Niscaya Allah mengirim malaikat yang senantiasa menjagamu, ya. Wala yaqrabuka syaitonun hatta tusbih, dan engkau tidak akan didekati setan sampai subuh, ya. Nah, ini perkataan setan ini kepada Abu Hurairah. Nah, tentunya Abu Hurairah kemudian dia menanyakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar enggak ucapannya itu gitu? Dan Abu Hurairah tahu kalau itu setan, sebab Nabi kan pada kali pertama mengatakan itu setan dan dia akan datang lagi gitu loh. Dan itu sampai terulang 3 kali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub." Ketahuilah dia telah berkata benar padahal sangat pendusta. Jadi setan itu tukang dusta, teman-teman. Jin itu tukang dusta. Ketika Anda meruqyah, terus jin bilang begini begitu, itu jangan mudah percaya. Apalagi bagi pemula, nanti dibohongi sama jin itu, diadu domba malah. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah dia telah berkata benar, padahal sangat pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundhu thalathi layalin ya Aba Hurairah. Apakah engkau tahu sejak 3 malam ini bicara dengan siapa wa Abu Hurairah? Qala dia mengatakan tidak. Kata Nabi qala dzaka syaiton. Itu adalah syaiton, ya. Itu adalah syaitan. Jadi dia bisa menjelma, teman-teman. Makanya di antara ciri orang itu terkena jin nasab, jin leluhur, itu sering berjumpa orang yang sudah mati, ya. Bapaknya, kakeknya, bibinya gitu. Itu sering, apalagi ketika dia ada masalah kok tiba-tiba datang gitu. Nah, itu ciri-ciri jin nasab. Ciri-ciri jin nasab. Dan kalau kita itu bermimpi berjumpa orang, baik orang mati maupun orang hidup, itu kebanyakan adalah setan, teman-teman. Karena yang tidak bisa dijilma oleh setan itu hanya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau Anda itu bermimpi berjumpa Nabi, itu berarti memang beliau betulan. Karena setan nggak bisa menjelma menjadi nabi. Tapi kalau selain nabi, siapapun itu ya, itu ya syaiton ya. Jangan dipercaya gitu. Itu pasti syaiton. Meskipun dia itu masih hidup atau sudah meninggal dunia, itu pasti setan. Tapi kalau orang itu sering berjumpa orang mati, ya orang mati ketemu orang mati sering. Kalau sekali, 2 kali mungkin normal ya. Tapi kalau sering, itu berarti juga gangguan jin itu teman-teman ya. Gangguan jin. Kan aneh kok orang berjumpa orang mati loh. Kan gitu. Ya, dalil lain tentang kemampuan jin, ya, ini ada yang perlu saya sampaikan. Nah, terus untuk memastikan, kan memang ya, Allah Ta'ala itu menjelaskan dalam surat Az-Zumar ya. Surat Az-Zumar itu gimana bunyinya ya? Sebentar, saya carikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya lupa teman-teman. Iya, iya alhamdulillah. Wallati lam tamut fi manamiha. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 42, surat 39 ayat 42, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika mati. Maksudnya ketika kita mati, itu jiwa kita, itu roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah juga mengambil, ya, menggenggam roh kita, ya, bagi yang belum mati ketika dia tidur. Fayumsikullati qada 'alaihal maut. Nah, fayumsik, Allah menahan mengembalikan roh bagi manusia yang ditetapkan mati gitu kan, sehingga dia tidur itu nggak bisa bangun, ya meninggal dunia. Wa yursilul ukhra ila ajalim musamma. Sementara bagi yang belum mati, Allah itu mengembalikan rohnya sehingga dia bisa bangun.
Makanya kan ketika kita bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ahyana yang menghidupkan kita kembali ba'dama amatana setelah mematikan kami gitu. Wa yursilul ukhra dan Allah melepaskan ya roh itu ila ajalim musamma sampai waktu yang ditentukan. Kalau memang ajalnya belum tiba, kita tidur itu nyawa dikembalikan lagi sampai waktu kapan? Sampai waktu ya kematian kita gitu. Inna fi dzalika sesungguhnya dalam yang demikian itu la ayatil liqaumi yatafakkarun. Terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang merenungkan. Artinya begini. Jadi kalau kita itu dalam mimpi kemudian berjumpa dengan orang mati, kalau memang itu bukan setan ya, itu berarti memang kita berjumpa rohnya, teman-teman. Makanya kalau sampean itu ketika tidur, kemudian kok berjumpa teman yang sudah meninggal, sampean diajak, jangan mau. Kalau mau berarti kan nggak balik gitu loh. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa memastikan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita jumpai dalam mimpi kita itu betul-betul roh orang itu atau roh setan. Nah, itu untuk membedakan itu adalah kita melihat tata cara kita sebelum tidur. Kalau kita tidurnya sholat dulu, kita dalam kondisi suci, kita berzikir, kita baca terikul, kita usapkan, kita baca ayat kursi, kita zikir terus sampai tidur, itu kemungkinan besar ketika datang, itu adalah pasti dari Allah Ta'ala, bukan jin sama sekali. Tapi kalau kita tidurnya ketiduran, kecapean, lupa gitu kan. Malah ada teman itu, dia mimpi itu digigit tikus teman-teman. Tikus gede gitu kan. Jadi dia itu ceritanya kecapean ya. Kecapean habis datang terus makan. Makan itu, makan. Saking capeknya habis makan itu belum cuci tangan, tidur. Ketika tidur itu dia mimpi digigit tikus. Bener emang dia digigit tikus tangannya sama tikus di Jakarta itu. Ya, akhirnya ya begitu. Ya intinya kalau ingin memastikan bahwa itu betul-betul roh orang yang kita jumpai itu jenengan lihat sampeyan kondisinya sebelum tidur ya apa. Kalau berdoa, berzikir, baca zikir-zikir sebelum tidur, doa-doa sebelum tidur, baca ayat kursi, baca terikul, baca doa bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha seterusnya. Baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaik seterusnya. Itu insya Allah secara umum yang datang itu bukan setan. Tapi kalau sebaliknya kita nggak berpikir, kita apa lalai, pasti itu adalah setan ya. Pasti itu setan. Ya, dalil lain tentang kemampuan jin untuk berubah wujud adalah hadis Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan At-Tabarani bahwa dia memiliki satu wadah berisi kurma yang kurmanya terus berkurang. Nah, ibaratnya dia tuh punya tempat simpanan kurma. Kok berkurang terus? Waktu itu gak ada CCTV, teman-teman. Ketika diawasi, rupanya ada binatang yang mirip seorang bocah akil balik binatang. Besarnya itu sebesar bocah yang mau balik. Ya mungkin sekitar 14 tahun, 13 tahun begitu. Karena kalau 15 tahun kan sudah pasti balik kan kalau laki-laki kan. Kalau perempuan itu baliknya ya umur 9 tahun. Sudah haid dia. Ditangkap sama Ubay bin Ka'ab. Ditangkap. Ketika ditanya Ubay bin Ka'ab, dia mengaku sebagai jin. Jin itu berkata, kan ditangkap kan sama Ubay bin Ka'ab. Berarti ketika dia menjelma menampakkan diri, ditangkap bisa gitu. Tapi kalau ditangkap, dibunuh bisa mati. Tapi kalau dia dalam kondisi yang asli yang nggak kelihatan, ya nggak bisa ditangkap ya. Jadi ketika dia menampakkan diri dalam bentuk apapun itu ditangkap bisa teman-teman. Ketika ditanya Ubay bin Ka'ab, dia mengaku sebagai jin. Jin itu berkata, balaghana annaka tuhibbus shadaqah.
kami mendengar bahwa Anda itu suka sodakoh gitu. Fajikna maka kami datang nusibu min to'amika ingin merasakan makanan Anda gitu. Qala kata Ubay bin Ka'ab, fama yunjina minkum. Apa yang menghindarkan kami dari kalian? Qala kata jin itu hadhil ayah allati fi suratil Baqarah. Ayat ini loh yang ada dalam surat Al-Baqarah. Ayat apa? Yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi teman-teman. Ya, ayat kursi. Man qalaha hina yumsi, barang siapa mengucapkan ayat kursi ketika sore, ujira minha hatta yusbih, maka dia itu dijaga Allah sampai subuh. Wa man qalaha hina yusbih, dan barang siapa yang mengucapkannya di pagi hari, ujira minha hatta yumsi, dia dilindungi Allah Ta'ala minna dari kita hatta yumsi sampai sore. Falamma asbaha keesokan harinya ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu dia menceritakan hal itu kepada beliau faqala beliau mengatakan shadaqal khabith. Jadi khabith itu buruk ya. Jadi jin buruk itu berkata benar gitu. Ya, jadi hukum asal teman-teman jin itu tukang ngapusi. Tukang ngapusi. Makanya ketika apa ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara di Damaskus yang di penjara dia. Itu ada orang-orang dari Turki yang datang ke Syam ya. Itu di tengah jalan itu dijamu orang. Jadi disediakan makanan, minuman oleh orang dan orang itu ngaku sebagai Ibnu Taimiyah gitu. Ketika sampai di Damaskus, orang-orang Turki tadi berjumpa Ibnu Taimiyah di penjara. Nah, orang-orang Turki bertanya loh, eh kan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka itu jin gitu. Jin yang kemungkinan berempati kepada Ibnu Taimiyah, mungkin murid-murid beliau dan lain sebagainya gitu kan. Dan mohon maaf teman-teman, ketika Anda misalkan sebagai ustadz ngisi kajian di masjid, itu banyak jin yang hadir loh. Banyak jin yang hadir, mungkin suka juga. Karena saya pernah meruqyah seseorang di masjid ya. Perempuan taruhnya di masjid. Terus ada ustadz yang biasa ngisi di situ. Ngisi di situ, ya, datang gitu. Itu perempuan begini. Assalamualaikum Ustadz. Nah, saya nggak kenal Ustadz itu, tapi dia manggil Ustadz itu dan bener. Ustadz itu bilang begini, sopo kue gitu. Nggak kenal kan? Ngakunya jin yang biasa ikut kajian di masjid itu gitu. Iya, ya. Jadi Ibnu Taimiyah memastikan kepada orang-orang Turki itu bahwa itu adalah jin gitu. Terus orang-orang Turki bertanya, loh kenapa kok enggak malaikat? Kan mereka berbuat baik. Apa kata Ibnu Taimiyah? Karena kalau malaikat mereka nggak mungkin berbohong. Karena mereka ngakunya sebagai Ibnu Taimiyah kan. Padahal Ibnu Taimiyah di penjara gitu. Jadi mereka itu jin karena berbohong. Malaikat nggak mungkin berbohong begitu teman-teman. Jadi hukum asal jin itu tukang bohong, tukang ngapusi begitu. Ya. Dan pada hadis ini Nabi mengatakan ya meskipun dia itu perkataan pembohong, kalau benar ya kita benarkan. Nabi mengatakan sodaqal khabith. Setan buruk itu telah berkata benar. Pelajaran kedua, jin itu suka nyolong gitu. Makanya kalau misalkan dalam rumah kok sering kecolongan, sering kehilangan, itu berarti di dalam rumah itu ada jinnya. Nah, terus bagaimana? Jazakillah khairan. Terus bagaimana cara agar agar kita dilindungi Allah Taala dari jin? Ya tadi itu caranya kan baca ayat kursi, apalagi mungkin dibacakan di air, disemprotkan, tos 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 gitu. Dan di dalam rumah kalau ada hal-hal yang mengundang jin dibuang kayak patung, lukisan bernyawa, atau mungkin kadang ada tontonan televisi yang nggak baik. Nah, itu dibuang. Ada jimat-jimat dibuang. Nah, kalau itu nggak dibuang, meskipun dibaca ayat kursi ataupun bisa datang, wong ibaratnya itu apa bensinnya di situ, ya kan? Seperti itu. Nah,
Kedua hadis ini teman-teman merupakan dalil yang menjelaskan bahwa jin mampu mengubah wujudnya, ya. Dan ketika berubah wujud, maka manusia bisa melihatnya. Adapun dalam bentuk asli penciptaannya, maka manusia tidak bisa melihat mereka. Ya, manusia tidak bisa melihat mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, anjing hitam adalah setan-setan yang berwujud anjing. Bangsa jin sangat sering menjelma dalam wujud anjing hitam, juga dalam wujud kucing hitam. Pokoknya yang hitam-hitam. Karena warna hitam sangat mengumpulkan kekuatan setan dibandingkan warna yang lain. Di sisi lain pada warna hitam terdapat daya panas. Ya, makanya dalam surat Al-Falaq apa? Kita berlindung qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari gelapnya malam, aku berlindung kepada Allah dari gelapnya malam ketika gulita. Kenapa kau disebutkan malam secara khusus? Ya karena ya, jin-jin itu keluar pada malam hari dan mereka lebih kuat daripada di siang hari gitu. Jin juga bisa mengubah wujud menjadi manusia dan binatang ternak, ya. Bisa mengubah wujud menjadi kalajengking, ular, unta, sapi, kambing, kuda, keledai, burung dan lainnya. Bisa menjelma menjadi apapun teman-teman ya. Jin itu bisa menjelma menjadi apapun. Ya, ini tentang mengenal alam jin ya, mengenal alam jin. Jadi ini kita harus tahu seperti ini. Untuk menjadi peruqyah itu harus ngerti. Ya, bukannya harus bisa melihat jin, tidak mungkin bisa kalau manusia normal kan. Tapi paling tidak ilmu seperti ini tuh harus kita miliki gitu loh teman-teman. Kita punya ilmunya. Nah, kadang-kadang orang itu pengen bisa meruqyah itu ujuk-ujuk instan. Ya nggak bisa, harus ngerti dulu ya. Harus ngerti ya. Seperti kayak orang ketika mau belajar bela diri, kungfu, taekwondo atau apa itu kan ada senamnya dulu. Bukan ujuk-ujuk harus bisa begitu, enggak. Ya harus bisa push up berapa kali, bisa pull up, bisa apa, bisa sit up ya kan, bisa kayang. Itu kan seperti itu. Baru kemudian latihan langsung. Insya Allah begitu teman-teman. Sekarang kita buka sesi tanya jawab ya. Tafadhol bagi yang mau bertanya atau mau berkonsultasi kalau ada masalah. Bismillah. Halo hostnya, ada yang bertanya kah? Suaranya nggak kedengaran. Oh iya, baru kedengaran ini. Tahu, tahu, biawak. Biawak itu loh gak ada suaranya. Kok gak ada suaranya lagi? Intinya, intinya kalau nyambi itu gak ada suara. Beda dengan kobra. Kalau kobra ada suara. Kobra. Nyambi gak ada suara. Suaranya paling kersek-kersek jalan. Tapi suara yang dari suara mulut enggak. Ya. Seperti kobra juga nggak bersuara. Buaya, iguana juga nggak bersuara gitu. Tapi intinya kalau setelah dibacakan Al-Quran, kemudian nggak datang lagi, berarti kemungkinan itu jin yang nyepo, yang menjelma jadi biawak ya, wallahu a'lam. Ya, itu tadi bertanya apa memberikan informasi saja? Oh ya, alhamdulillah. Mungkin ada lagi yang ditanyakan, tafadhol. Mm-mm. Loh, ini loh kita bahas itu loh, bahas ruqyah. Lah kok bahas tata cara berdiri untuk sujud itu loh, mau dari sujud. Dua-duanya boleh. Jadi yang namanya duduk istirahat ya itu hukumnya sunnah, ditinggalkan nggak menjadi masalah kalau diamalkan, meyakini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengamalkan maka berpahala. Ya intinya ketika naik posisinya, yang menaik posisinya dari sujud
Ya, dari sujud, kemudian berdiri, itu kan biasanya duduk dulu, istirahat. Terus baru, nah, itu pakai mengepal boleh, kalau mau begini juga boleh. Cuma kalau lantainya itu basah, kalau mengepal itu biasanya kepreset seret gitu. Jadi mending begini. Tapi kalau berkarpet, gini tidak menjadi masalah. Intinya boleh dua-duanya. Bahkan andaikan kalau nggak pakai begitu pun, insya Allah sholatnya sah. Ya, insya Allah sholatnya sah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Secara umum, ya orang yang paling soleh, orang yang paling soleh dari jin, itu tetap solehan manusia. Ya, berarti kalau dari sisi itu, ya manusia lebih cerdas daripada jin. Ya, buktinya yang dijadikan khalifah di bumi kan Bani Adam, bukan Bani Jin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ja'iluka bukan. Wa idh qulna wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Jadi kenapa yang dijadikan khalifah di muka bumi adalah jin? Ya karena adalah manusia, karena manusia jauh lebih cerdas daripada jin. Mungkin mereka cerdasnya ada ya, tapi kalau jin cerdas pasti mereka bisa bikin pesawat. Buktinya kan enggak kan? Ya kalau apakah jin itu cerdas ya wallah a'lam. Intinya masih cerdasan manusia. Nah, apa dalilnya kalau manusia lebih cerdas daripada jin? Satu, ya, malaikat dan jin disuruh sujud kepada Nabi Adam. Yang kedua, yang dijadikan khalifah di muka bumi adalah Bani Adam dan bukan Bani Jin. Insya Allah begitu, wallah a'lam. Ya, ada lagi? Iya, ya itu di atas pelafon. Intinya, rumahnya itu di mana dulu? Kalau rumahnya di Puri Suryajaya, kemudian kok di Puri Suryajaya, Gedangan itu loh, yang ada Masjid Salahuddin itu. Kalau rumahnya di situ kemudian ada ular kan aneh, kan nggak mungkin ya. Itu pasti ular jin itu, ular sihir. Secara umum begitu. Nah, kalau rumahnya rumah mewah seperti rumah saya, mepet sawah ya, mewah itu. Kalau ada ular ya itu kemungkinan mungkin ular sawah ya. Tapi secara umum teman-teman, ular itu kalau di rumah rata-rata adalah ular jin. Rata-rata adalah ular jin. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada ular di dalam rumah, itu kita disuruh memberi peringatan 3 kali. Yang tidak dikasih peringatan itu cuma dua macam ular. Satu ular itu yang dutufiatain. Dutufiatain itu yang ada dua titik di atasnya ya, kayak kobra yang ada titiknya. Sama satu lagi ular apa gitu. Itu yang nggak pakai diberi peringatan langsung disuruh bunuh. Kenapa? Karena ular itu dia bisa menggugurkan janin dan bisa membutakan mata. Nah, tapi kalau selain itu ular apapun di dalam rumah disuruh ngasih peringatan 3 kali. Gimana? Ada yang mengatakan 3 hari, dan 3 hari kelamaan 3 kali. Disuruh ngasih peringatan 3 kali. Gimana memperingatkannya Ustadz? Atas nama Allah, ucapkan dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atas nama Allah, aku peringatkan kamu untuk segera pergi dari rumah ini gitu. Ucapkan 3 kali. Kalau jin biasa, pergi dia. Kalau dia nggak pergi, kemungkinannya dua. Bisa ular asli, bukan ular jin. Yang kedua, bisa ular sihir. Memang dikirim untuk mengganggu. Nah, itu bunuh aja gitu. Gimana cara bunuhnya? Ya pakai alat-alat biasa. Ya pakai tongkat, pakai apa, pakai sapu gitu, teman-teman. Wallahu a'lam ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu ular jin atau enggak, ya jawabannya tadi itu. Kemungkinannya bisa dua-duanya. Makanya diperingatkan dulu. Kalau diperingatkan 3 kali dan pergi, berarti itu alhamdulillah sudah pergi. Kalau enggak, bunuh aja. Salah sendiri ngapain?
sudah diperingatkan kok masih di situ kan bukan rumahnya juga gitu lah. Insya Allah begitu wallahu a'lam. Ada lagi? Wallahu a'lam ya. Tapi kalau yang jelas itu gangguan jin mungkin iya. Gimana dari keluarga bapak kita tidak tahu. Bisa mungkin bapaknya dia punya jin atau bisa dari keluarga bapaknya nggak suka menikah dengan wanita ini atau bisa juga dari mantan si wanita. Mungkin dia bercerai, suaminya masih ada, nggak terima kan bisa ngirim. Atau bisa saja dari orang lain. Tapi intinya kalau setiap hari dikejar-kejar setan, dikejar ular itu berarti memang dia disihir dan bentuk jinnya itu jin ular. Ya, solusinya bagaimana di ruqyah? Nah, kalau sudah ketahuan jelas bahwa jinnya jin ular, mudah saja dibacakan aja ayat-ayat yang Nabi Musa itu kan dengan Fir'aun itu kan ular ya. Misalkan kayak ayat apa? Faida hiya hayyatun tas'a itu dibaca diulang-ulang. Pokoknya yang setiap ayat yang ada pembahasan ular dalam Al-Quran apakah itu hayyatun, apakah itu su'banun mubin, hayyatun tas'a, ya itu dibacakan itu. Insya Allah begitu, wallahu a'lam. Ya, apalagi ada lagi yang ditanyakan? Tutorial cara mendapatkan jodoh. Ini penanyanya laki-laki atau perempuan? Kalau yang Kalau yang bertanya laki-laki, ya mungkin ya kalau yang bertanya itu laki-laki dia umur berapa dulu? Ya kadang-kadang laki-laki itu nggak menikah-menikah, itu memang dia mencari yang nggak ada. Maksudnya dia standarnya terlalu tinggi gitu loh. Misalkan harus cantik, ya harus hafidhoh gitu kan, harus anaknya orang kaya gitu kan, harus hidungnya lincip begini, kalau ndak begitu ndak mau. Nah, saya dulu pernah ada teman standarnya sangat 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 tinggi sekali sehingga lama ya nggak nikah-nikah itu. Atau kemungkinan kedua kalau dia memang nggak ada standar seperti itu, memang mungkin dia lagi dicintai bangsa jin, jin perempuan suka dia. Nah, kalau seperti itu biasanya dia sering bermimpi ketemu wanita, kemudian sampai berhubungan suami istri, sampai keluar air mani. Itu sering. Nah, kalau seperti itu ya harus dihentikan dulu. Karena kalau dia dicintai jin wanita, ya susah dia menikah dengan bangsa manusia. Itu wallah a'lam. Iya. Nah, cara yang ketiga ya banyak-banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala kan ya. Seperti yang disebutkan dalam surat siapa? Surat Nuh ya. Itu kan ada orang datang kepada Hasan Al-Basri, aku kok nggak ada rezeki, suruh banyak istighfar. Aku kok belum punya anak, suruh banyak istighfar. Termasuk kok belum datang jodoh. Kalau laki-laki itu sebetulnya nggak usah takut loh, nggak akan dapat jodoh. Karena wanita kan banyak. Yang mestinya takut itu para wanita, karena jumlah laki-laki itu cuma sedikit gitu loh. Dan ketika ada, kadang nggak berani nikah, kadang dia itu kelainan, homoseks misalkan atau kadang dia tidak berani, belum siap, atau karena dia punya masalah, gitu kan. Banyak itu. Insyaallah demikian. Wallahu ta'ala a'lam ya. Apalagi? Iya. Jadi setiap manusia itu punya korin, ya. Baik dari jin maupun korin dari malaikat. Ya, jadi selama ini kan yang mungkin difahami kebanyakan orang itu korinnya adalah korin jin saja. Enggak. Kita juga punya korin malaikat gitu. Cuma tergantung kitanya. Kita yang membesarkan korin jin atau kita yang membesarkan korin malaikat gitu. Kalau kita orangnya suka melakukan ketaatan, sering suka di majelis taklim, sering baca Quran, zikir pagi petang ya. Itu berarti yang kuat adalah korin malaikat sehingga korin jinnya pergi.
Tapi kalau sebaliknya kita suka ngomong kotor, kita malas sholat, malas melakukan ketaatan, banyak melakukan maksiat, ngomong yang haram, makan yang haram, kumpul dengan orang-orang yang suka haram, suka melakukan dosa. Nah, kalau seperti itu ya pasti korinnya adalah korin setan, gitu, korin jin. Nah, untuk membedakan korin kita itu korin jin atau korin malaikat, ya pas nganggur aja. Kita nunggu orang gitu. Kita lebih milih ketika dekat masjid, aku tak ke masjid sholat sambil baca Quran. Berarti kan korin malaikat. Tapi kalau enggak, dia di tempatnya main game atau buka apa. Nah, itu berarti korin jin gitu. Intinya setiap orang itu punya korin jin dan korin malaikat. Bahkan disebutkan Ibnu Katsir ya ketika menafsirkan ayat dalam surat Al-Infitar, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu mendatangkan hadis bahwa setiap orang itu punya 4 orang malaikat gitu. Yang nggak pernah meninggalkannya kecuali dalam 2 kondisi, ketika dia berhubungan suami istri dan ketika dia masuk toilet itu malaikat gak ikut-ikutan itu. Sampai segitunya, masya Allah. Ya, wallah alam. Lanjut. Oh iya, ya berarti jin itu. Ya gak harus biawak, buaya juga bisa. Dulu satu pernah pas kecil itu ada orang itu dia punya buaya. Jadi ada kolam sebelah rumahnya itu orang-orang bilang itu loh ada buaya, tapi buaya putih. Buaya putih. Memang dia buaya putih itu dia dia anu jin ya. Dia pelihara memang. Ya wallah alam apakah untuk pesugihan, apakah untuk kekebalan, wallah alam. Intinya seperti itu. Ya, jadi dalam bentuk apapun itu bisa. Apakah kucing, apakah merpati atau apa gitu. Wallah alam. Ya, lanjut. Sudah habis waktunya ya. Oh, iya. Ya iya, ya karena dia memanfaatkan ketakutan kita. Kita itu kan takut itu kan ibadah kan. Takut itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada setan. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalim minal jin ya'uduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqah. Jadi ada beberapa orang laki-laki dari manusia itu minta perlindungan kepada laki-laki jin. Nah, fazaduhum rohako. Ketika minta perlindungan kan takut kan kepada jin. Akhirnya minta perlindungan kepada jin. Nah, ketika dia takut dan minta perlindungan kepada jin itu fazaduhum rohako. Jin itu malah mendapatkan kepada dia kecapean, kepenatan, kesusahan, kesulitan gitu. Iya. Dan kalau misalkan ada orang ya tahu temannya itu terkena gangguan jin. Terus Anda dimintai, tidak mau, saya takut nanti terkena. Berarti kan takut kepada jin itu. Itu bisa-bisa masuk ke bagian syirik loh. Kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa jin itu lemah, gak bisa ngapa-ngapain jin itu. Dhaif ya. Faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dhaifa. Kan begitu. Jadi tipu daya setan sangat lemah gitu. Jadi kita harus yakin bahwa Allah Ta'ala jauh lebih kuat. Ngapain kita takut? Kalau kita punya Allah, ngapain takut kepada jin gitu? Iya, jadi ada syirik itu syirik dalam ketakutan termasuk di sini. Misalkan orang itu dia sampai tidak mau sholat karena diancam, kalau kamu sholat tak bunuh loh gitu. Akhirnya dia tidak sholat, berarti dia musyrik ya. Karena takut kepada manusia, akhirnya bermaksiat kepada Allah dengan tidak sholat. Nah, itu juga masuk bagian tauhid teman-teman. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Ya, iya, ya jadi gini, ibu sebelum anak dipondokkan jauh-jauh hari, misalkan kalau dia dipondokkan SMP ya, itu jauh-jauh hari sejak kelas 1 itu dipupuk.
kamu nanti mondok, mondok itu seneng gini, 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 gini gitu. Terus anak diajari camping kemana, ikut kemah, ikut pramuka. Cara itu kan mengajari dia jauh dari rumah kan. Kalau hal itu nggak pernah diajarkan, terus ujuk-ujuk disuruh mondok, ya nggak mau, ya nggak mau. Jadi harus dari jauh. Dan image tentang pondok itu kita tunjukkan kepada anak-anak yang baik-baik. Kalau mondok itu begini, seneng-seneng. Nah, kalau diceritain mondok itu gudikan, mondok itu nanti barangmu dicolong temennya ya nggak mau gitu loh. Ya. Jadi kalau sudah ada upaya-upaya seperti itu, pasti anak itu mau gitu. Nah, tapi secara umum apa yang didoakan ya, ya doakan ya doa secara umum Robbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan anak saya kerasan di pondokan ya Allah gitu. Ya jadi kadang-kadang anak itu pengen pulang terus ya karena orang tuanya angen-angen terus juga gitu. Coba dipasrahkan kepada Allah Ta'ala. Bacakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah seterusnya doa Nabi Ibrahim itu. Iya. Jadi saya kira mungkin karena apa ya pembimbingan kepada anak bahwa kamu nanti akan mondok. Nah, itu yang kurang paling. Sehingga ujung-ujung dipondokkan ya enggak mau gitu. Jangan dipaksa, Bu. Nanti malah malah apa? Ya, karena kalau dia tidak pernah diajari seperti itu, ujung-ujung diasingkan, kan merasa malah bapakku ini nggak suka sama saya, ini saya diusir, dijauhkan kan begitu kan, gitu loh. Ya, tapi kalau doa secara umum ya minta kepada Allah, ya Allah jadikan dia kerasan, bacakan Al-Fatihah 7 kali, 5 kali, 3 kali bacaan ganjil, terus habis itu ya Allah dengan Al-Fatihah ini jadikan anak saya kerasan. Ini termasuk tawasul dan amal soleh. Lebih bagus lagi kalau bersodako ya bersodako, sering-sering sodako ya Allah. Kalau sodako ini ikhlas untukmu ya Allah, kalau sodako ini ikhlas untukmu ya Allah, tolong jadikan anakku kerasan di pondok gitu. Insya Allah begitu Ibu. Wallahu a'lam. Ya ada lagi teman-teman? Sudah ada? Sudah selesai? Ya udah. Kalau begitu terima kasih semuanya yang sudah hadir. Barakallahu fikum. Insya Allah kita ketemu lagi teman-teman pada hari Senin ya. Hari Senin jam 7:30 WIB. Hari Kamis ada fikih nikah tapi ya. Fikih nikah. Dan bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan buku ini bisa japri admin ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.